Shalom Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Pada hari ini kita jumpa kembali dalam Realitas Channel episode yang 52, yaitu dengan tema Kiamat pada hari Minggu. Pada waktu yang lalu saya sudah sampaikan 7 hari lagi kiamat. Tapi kali ini saya bicara tentang kiamat pada hari Minggu. Ya. Nah, ini ada 3 pesan khusus bagi bangsa dan gereja, bagi kita semua. Tapi sebelum kita berdoa dulu. Bapa surgawi, pada sore ini kami mengucap syukur kepada Bapa di surga, karena Bapa masih mengasihi kami masih selamat dan sehat. Dan saat ini akan sampaikan firman-Mu tentang kiamat pada hari Minggu. Dan biarlah menyampaikan ini menjadi kami berjaga-jaga, waspada, karena kedatangan Tuhan sudah sangat dekat. Urapi hamba-Mu, urapi anak-anak yang menontonnya, juga anak-Mu yang merekamnya. Terima kasih Bapa, ampuni dosa kami dalam nama Yesus. Amin. Nah, Bapak Ibu sekalian, ada 3 pesan Tuhan kepada kita, bangsa dan gereja. Yaitu 1, dimusnahkan atau dibinasakan bagi orang yang tidak melakukan doa puasa, merendahkan diri pada hari Sabtu, Sabat Tuhan. Saya ulangi, dimusnahkan atau dibinasakan bagi orang-orang yang tidak melakukan doa puasa pada hari Sabtu atau hari Sabat. Ya. Nah, kita lihat dasar firman Tuhannya. Di Keluaran 20 ayat 8 sampai dengan 11. Ya. Itu jelas di sana dikatakan, hendaklah engkau menghormati hari Sabat, hari yang ke-7. Karena 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, tapi pada hari yang ke-7 Allah berhenti dan mengkuduskan hari itu. Lebih jelasnya kita akan dengar firman Tuhan ini. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan, Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu, sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Nah, diulangi lagi dalam Keluaran 31 ayat 12 sampai 17. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel, demikian, akan tetapi hari-hari Sabatku harus kamu pelihara, sebab itulah peringatan antara aku dan kamu, turun-temurun, sehingga kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan, yang menguduskan kamu. Haruslah kamu pelihara hari Sabat, sebab itulah hari kudus bagimu. Siapa yang melanggar kekudusan hari Sabat itu, pastilah ia dihukum mati, sebab setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari itu, orang itu harus dilenyapkan dari antara bangsanya. 6 hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan, tetapi pada hari yang ke-7 haruslah ada Sabat, hari perhentian penuh, hari kudus bagi Tuhan. Setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari Sabat, pastilah ia dihukum mati. Maka haruslah orang Israel memelihara hari Sabat, dengan merayakan Sabat, turun-temurun, menjadi perjanjian kekal antara aku dan orang Israel. Maka inilah suatu peringatan untuk selama-lamanya. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, dan pada hari yang ke-7 ia berhenti bekerja untuk beristirahat. Nah, ditegaskan lagi dalam Imamat pasal 23, ayat 23 sampai 32, tapi yang lebih jelas itu dalam ayat 29, 30 sampai 32. Dari situ ayat 29 sampai 30 sampai 32, itu jelas di situ. Karena setiap orang yang pada hari itu tidak merendahkan diri dengan berpuasa, haruslah dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Setiap orang yang melakukan sesuatu pekerjaan pada hari itu,
Orang itu akan kubinasakan dari tengah-tengah bangsanya. Janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya bagimu turun-temurun di segala tempat kediamanmu. Itu harus menjadi suatu sabat, hari perhentian penuh bagimu, dan kamu harus merendahkan diri dengan berpuasa. Mulai pada malam tanggal 9 bulan itu, dari matahari terbenam sampai matahari terbenam, kamu harus merayakan sabatmu. Ya. Dan bahkan dalam Nabi Yesaya 58 ayat 13-14, dikatakan hari Sabtu, Sabat itu hari kenikmatan. Itu oleh Nabi, kalau tadi dalam Musa, tapi dalam kitab para Nabi, Yesaya 58 ayat 13-14. Hari Sabat itu hari kenikmatan. Di dalam Yesaya 58 ayat 13-14. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebutkan hari Sabat, hari kenikmatan, dan hari kudus Tuhan, hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu dan dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan, dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub, bapa leluhurmu, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Ya. Jadi doa puasa pada hari Sabtu itu penting bagi umat Tuhan. Itu perintah Tuhan kepada bangsa Israel waktu sebagai umat pilihan Allah, tapi juga itu pesan Tuhan bagi kita dalam perjanjian yang baru ini. Dan doa puasa itu juga berlaku ke doa puasa pada perjanjian yang baru ini biar kepada kita supaya kita berjaga-jaga nanti kedatangan Tuhan sang mempelai. Ya, doa puasa tetap berlaku sampai saat ini, bahkan sampai kepada kedatangan Tuhan. Itu berjaga-jaga. Sedangkan hari Sabat, ya itu bukan hanya perintah pada orang Yahudi saja, tapi juga kepada kita seorang percaya masa kini. Kalau kita tangkap dengan firman Tuhan ini, hukum Tuhan ini, kita lakukan. Ya, hal ini juga dilakukan oleh orang Yahudi sampai saat ini, sampai akan datang. Bahkan juga dilakukan oleh Gereja Advent hari ke-7. Nah, kita bagi orang Protestan atau karismatik, ya kita juga harus melakukan pada hari doa puasa pada hari Sabtu. Ya, sebagaimana dihimbaukan oleh Gembala pembina kita Pak Pendeta Niko Noto Raharjo, doa puasa pada hari Sabtu. Dan lebih penting lagi pada waktu tahun 2000, saya sudah katakan ulang-ulang bahwa tahun 2000 yang lalu, pesan Tuhan kepada hambanya, Mesak kepada saya, tiap 3 jam kau duduk di kakiku, Sabtu doa puasa dan Minggu doa semalam suntuk. Dan itu kita lakukan sampai saat ini. Itu pertama mengenai pesan Tuhan, yaitu doa puasa pada hari Sabtu, itu hari Sabat. Yang kedua, yaitu jangan menipu Allah. Tuhan katakan, kamu menipu aku dan terkutuklah kamu. Firman Tuhan kepada bangsa Israel. Bangsa Israel tanya kepada Tuhan, dengan apa kau menipu Tuhan? Kemudian Tuhan katakan, kau menipu aku karena kamu tidak mengembalikan milikku, yaitu persepuluhan. Dan terkutuklah kamu. Maka bawalah persembahan perpuluhan itu ke perbendaharaan rumahku. Maka akan mencurahkan berkatku pada kamu, sehingga kamu berkelimpahan. Dan tidak belalang pelahap itu. Itu perintah Tuhan. Nah sekarang ini heboh di mana-mana itu ribut tentang perpuluhan Tuhan, persembahan perpuluhan. Ada yang mengatakan itu hukum Taurat, nggak usah memberikan perpuluhan. Itu firman Tuhan kepada bangsa rumah pilihan Allah, dan ini juga berlaku atas kita semua. Nah ini, itu jelas firman Tuhan itu, Alkitab, firman Tuhan dan Alkitab Kejadian sampai ke Wahyu. Tanpa salah, Alkitab ini di dunia oleh 4.000 fakta sejarah dan ditulis dalam jangka 1.500 tahun dan oleh 40 penulis yang dituntun oleh Roh Kudus. Jadi Alkitab ini tanpa salah, kita pintar. Tidak ada Alkitab di satu buku pun di dunia ini yang
didukung oleh 40.000 fakta sejarah, nggak ada. Ditulis dalam 1500 tahun, tapi itu bisa sinkron. Karena Roh Kudus yang memimpin 40 orang itu menulis. Ini. Jadi itu firman Tuhan tetap berlaku untuk kita juga, yaitu mengembalikan persepuluhan. Yang jelas itu dalam Malaikat ketiga ayat 6-12. Bahwasanya aku, Tuhan, tidak berubah, dan kamu, Bani Yakub, tidak akan lenyap. Sejak zaman nenek moyangmu kamu telah menyimpang dari ketetapanku dan tidak memeliharanya. Kembalilah kepadaku, maka aku akan kembali kepadamu, firman Tuhan semesta alam. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami harus kembali? Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus, kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku, ya kamu seluruh bangsa. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan, aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu, firman Tuhan semesta alam, maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia. Sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan, firman Tuhan semesta alam. Jadi kenapa orang percaya, orang Kristen itu mengalami banyak kekurangan terus? Karena apa nih diterima dari Tuhan itu dimakan belalang-belalang pelahap. Yaitu misalnya ada kecelakaan kendaraan lah, kemudian akhirnya itu berkat Tuhan ini habis untuk belalang-belalang pelahap. Ya. Dan bawa ke perbendaharaan rumah Tuhan, bawa ke gereja. Ada juga hamba Tuhan yang mengatakan perpuluhan, kalau ada kunjungan hamba Tuhan kasih kepada hamba Tuhan aja, tidak perlu bawa ke gereja. Ada juga seperti itu. Tapi Alkitabnya yang jelas, bawalah persembahan perpuluhan ke perbendaharaan rumahku, yaitu ke gereja. Itu jelas. Ya, Yesus jelas katakan, kamu menipu aku, bahkan kamu kena kutuk karena kamu tidak mengembalikan milikku, yaitu persepuluhan. Itu yang kedua. Ya. Diulangi lagi di dalam Ulangan 12 ayat 6. Kesanalah harus kamu bawa korban bakaran dan korban sembelihanmu, persembahan persepuluhanmu dan persembahan khususmu, korban nazarmu dan korban sukarelamu, anak-anak sulung lembu sapimu dan kambing dombamu. Ya, itu diulangi lagi dalam kitab Ulangan 12 ayat 6. Biasanya kalau Alkitab kalau diulangi sama 2-3 kali itu sangat penting. Ya, itu diperhatikan. Dan yang ketiga yaitu kiamat pada hari Minggu. Ya. Ya. Kiamat pada hari Minggu. Ya mungkin banyak yang bertanya. Kalau dalam kitabnya pada waktu dan harinya tidak ada seorang pun yang tahu. Ya. Tapi saya mau katakan hari ini, kiamat hari Minggu, kiamat itu atau hari Tuhan. Hari Tuhan itu hari malapetaka. Yohanes mendapat pewahyuan itu pada hari Tuhan, yaitu di dalam Wahyu 1 ayat 10. Aku Yohanes saudara seiman yang ikut serta dalam kesusahan, dalam kerjaan dan dalam ketekunan menantikan Yesus berada di pulau yang bernama Patmos karena firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Pada hari Tuhan aku dikuasai oleh Roh dan aku mendengarkan dari belakangku suatu suara yang nyaring seperti bunyi sangkakala. Ya. Jadi ini pesan Tuhan kepada 7 jemaat ya, di Asia Kecil. Ya. Yaitu tentang hari Tuhan. Hari Tuhan itu dikatakan dalam Alkitab versi pemulihan, di situ penjelasannya jelas. Hari Tuhan di sini seharusnya adalah hari yang pertama dari ke-7 hari
yaitu hari kebangkitan Tuhan. Yohanes 20 ayat 1. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Kemudian Kisah Rasul 20 ayat 7. Pada hari pertama dalam minggu itu, ketika kami berkumpul untuk memecah-mecahkan roti, Paulus berbicara dengan saudara-saudara di situ, karena ia bermaksud untuk berangkat pada keesokan harinya. Pembicaraan itu berlangsung sampai tengah malam. Dan yang ketiga 1 Korintus 16 ayat 2. Ditegaskan lagi. Pada hari pertama dari tiap-tiap minggu hendaklah kamu masing-masing, sesuai dengan apa yang kamu peroleh, menyisihkan sesuatu dan menyimpannya di rumah, supaya jangan pengumpulan itu baru diadakan, kalau aku datang. Ya, jadi hari Minggu itu hari pertama. Ya. Dan hari Minggu ada hari kebangkitan Tuhan Yesus. Hari kemenangan. Maka umat Kristiani itu ibadah pada hari Minggu. Jadi hari Minggu itu hari malapetaka, hari kiamat, malapetaka bagi orang fasik. Tetapi hari kemenangan, hari kebangkitan Kristus, hari kemenangan bagi Kristus, bagi orang Kristen yang percaya Yesus. Dan lebih jelas lagi hari Minggu hari kiamat. Kalau kita lihat di dalam Sefanya 1 ayat 2 dan 3 juga. Aku akan menyapu bersih segala-galanya dari atas muka bumi. Demikianlah firman Tuhan, aku akan menyapu manusia dan hewan. Aku akan menyapu burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut. Aku akan merebahkan orang-orang fasik dan akan melenyapkan manusia dari atas muka bumi. Demikianlah firman Tuhan. Hari Tuhan, hari malapetaka. Ya, kemudian yang Yoel 2, 28-29. Yoel 2, 28-29. Kemudian daripada itu akan terjadi, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Hari Tuhan, hari pencurahan Roh Kudus. Itu digenapi pada peristiwa Pentakosta. Hari Tuhan itu malapetaka bagi orang fasik, tetapi juga hari Tuhan itu hari pencurahan Roh Kudus, hari kemenangan, hari kebangkitan bagi Kristus, dan kita orang Kristen ibadah pada hari Minggu. Kemudian Amos 5, 18-20. Celakalah mereka yang menginginkan hari Tuhan. Apakah gunanya hari Tuhan itu bagimu? Hari itu kegelapan, bukan terang. Seperti seseorang yang lari terhadap singa, seekor beruang mendatangi dia, dan ketika ia sampai ke rumah, bertopang dengan tangannya ke dinding, seekor ular memagut dia. Bukankah hari Tuhan itu kegelapan dan bukan terang, kelam kabut dan tidak bercahaya? Hari Tuhan itu hari yang gelap, hari malapetaka. Ya. Kemudian terakhir di dalam 2 Petrus 3 ayat 10-12, demikian firman Tuhan. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruhnya, yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus oleh nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Sementara kamu menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit dan akan binasa dalam api, dan unsur-unsur dunia akan hancur oleh nyala api. Yaitu pemulasan langit dan bumi dihancurkan oleh nyala api. Kalau waktu zaman Nuh itu bumi dihancurkan dengan air bah, tetapi pada hari kiamat nanti, hari akhir zaman, Tuhan akan memusnahkan manusia di bumi dengan api, dibakar. Nah, setelah itu hari Tuhan, lagi di bumi dibakar, baru turun langit baru dan bumi baru. Ayat yang ke-13 itu di sana. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit baru dan bumi baru, di mana terdapat kebenaran. Jadi langit dan bumi yang sekarang kita tinggal ini ada sementara.
Tapi pada waktunya langit dan bumi akan dihancurkan, dimusnahkan. Dan datanglah langit, turun langit baru dan bumi baru. Dan kita orang percaya masuk ke langit baru dan bumi baru. Ini. Nah itu Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, kiamat pada hari Minggu. Ada 3 pesan Tuhan pada bangsa dan gereja bagi kita semua. Itu pertama, ya, dimusnahkan, dibinasakan bagi orang yang tidak melakukan doa puasa atau merendahkan diri pada hari Sabat atau hari Sabtu. Ya, firman sudah jelas tadi, saya sudah jelaskan tadi, Keluaran 20:18-21, Keluaran 31 ayat 12-17, Imamat 23 ayat 23-32, dan juga itu Yesaya 58 ayat 13 dan 14. Sampai pesan yang kedua, jangan menipu Allah. Yang menipu Allah akan dikutuk oleh Tuhan. Sebagaimana dalam Mulai 3 ayat 6-12, Ulangan 12 ayat 6. Yang ketiga, kiamat pada hari Minggu, yaitu hari Minggu, hari Tuhan itu hari Minggu, yaitu Wahyu 1 ayat 10, Yoel 2 ayat 28-29, sepanjang 1 ayat 2 dan 3, Amos 5 ayat 18-20, 2 Petrus 3 ayat 10-12. Nah, Bapak Ibu sekalian, perlu saya jelaskan bahwa kenapa bangsa Yahudi sampai sekarang adalah bangsa yang diberkati Tuhan. Israel umat pilihan Allah. Karena mereka sangat taat kepada firman Tuhan ini. Umat Israel atau orang Yahudi itu sangat taat kepada 3 hal ini. Yaitu Sabtu mereka doa puasa, merendahkan diri kepada Tuhan. Ya. Minggu hari pertama mereka beribadah. Yang kedua, mereka mengembalikan milik Tuhan, yaitu persepuluhan. Ya. Dan yang ketiga, mereka melakukan puasa. Ini 3 hal ini sangat dipegang teguh oleh bangsa Yahudi atau orang Israel. Untuk itu bangsa Israel sampai sekarang menguasai IT atau teknologi dunia. Ya, YouTube, Google, apa semua itu dikuasai oleh YouTube, oleh orang Yahudi. Kemudian ekonomi dunia juga dipegang oleh orang Yahudi. Ya, termasuk sistem politik dan agama itu juga dipegang oleh bangsa Yahudi, orang Israel. Nah sekarang kita tahu sekarang bergejolak peperangan di Timur Tengah. Kiamat itu jarum jamnya kepada Israel sekarang ini. Maka saya katakan pada episode yang lalu, tidak menutup kemungkinan perang dunia ketiga pada tahun 2005. Perang dunia 4 pada tahun 2006 dan perang Harmagedon pada tahun 2009. Itu mengenai Wahyu 16 ayat 16. Ini Bapak Ibu sekalian, biarlah firman Tuhan yang menjadi berkat bagi kita, yang kita berjaga-jaga karena waktu kedatangan Tuhan sudah sangat dekat, kiamat hari Tuhan sudah sangat. Tapi saya percaya bahwa bagi orang percaya tidak akan mengalami hari kiamat itu. Karena orang percaya kepada Kristus, dia diangkat lebih dahulu, baru terjadi masa aniaya itu, malapetaka itu. Jadi bagi orang Kristen yang sungguh-sungguh percaya kepada Yesus, bertobat, dibaptis dan lahir baru, tidak akan mengalami kiamat atau hari Tuhan yang penuh malapetaka dan pemusnahan itu. Hanya orang yang tidak percaya Yesus dan orang Kristen yang tidak bertobat dengan sungguh-sungguh akan ketinggalan waktu rapture. Dan itu mengalami masa aniaya. Dan kalau mereka mempertahankan imannya, maka mereka mati syahid di kepenggal kepalanya. Tapi mereka yang tidak bertahan imannya, banyak yang murtad. Untuk itu, bagi umat Kristiani, pegang teguh kepada iman percaya kita pada Kristus, dan sebagai Tuhan atas semua orang, Kisah Rasul 10 ayat 3 dan 5-6, Yesus selamat dunia 1 ayat 4 dan 14, dan Yesus Kristus adalah Allah yang benar dan hidup kekal 1 ayat 5 ayat 20. Yesus adalah Allah yang benar dan hidup kekal, juru selamat dunia dan Tuhan atas semua orang. Tapi dia turun ke dalam dunia, menjadi manusia, lahir di perawan Maria dengan kandungan Maria, melayani, menderita, mati di kayu salib, dikuburkan,
bangkit pada hari ketiga, naik ke surga. Jadi akan datang kembali untuk menjemput saudara dan saya. Siapkah kita kalau Tuhan datang pada hari ini? Kuncinya berjaga-jaga dan berdoa. Tapi Tuhan ingatkan saya pada tahun 2000, sekali lagi saya terus bicarakan ini. Tuhan pesan pada saya, tiap 3 jam kau duduk kakiku, Sabtu doa puasa, dan Minggu doa semalam suntuk. Dan juga melakukan terus sampai sekarang ini. Begitu berjaga-jaga. Biar dia tahu kapan kita dipanggil. Nafas kita dalam tangan Tuhan. Ayub 12 ayat 10. Demikian firman Tuhan hari ini. Kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Kalau ada hal yang mungkin ada koreksi atau mungkin hal yang kekurangan, saya juga minta maaf. Karena kita belajar firman Tuhan. Dan biar Tuhan Yesus memberkati. Amin.